kok pasanganku nggak kayak gitu ya? Kok kehidupan kehidupan hubunganku tidak seperti itu Iya, dengan iya, iya. pasanganku ya? Mm-mm, Akhirnya akan menciptakan lagi konflik di dalam dirinya mm-mm. dan juga dengan orang lain. Oke, Yang tentunya paling dekat itu adalah dengan pasangan kita sendiri. oke. Baik. Tuh. Ini kelihatannya semakin menarik kalau kita ngomongin soal bagaimana akhirnya kita meng-compare dengan beragam video pendek yang sering kali muncul di media sosial. Karena kita juga perlu sadari Mbak Friska, seringkali kita pengennya ya udah nggak meng-comparison dengan video-video pendek yang ada di media sosial. Tapi banyak orang yang ngomong itu tiba-tiba lewat, itu nggak sengaja lihat, dan pas dilihat kok rasanya ini bisa romantis ya, dan comparison tadi itu dari Mbak Friska yang tadi sempat disinggung gitu ya. Kok begitu lihat ke pasangan saya, kok nggak bisa seromantis dia ya? Nah, ketika konten-konten ini nggak sengaja kita konsumsi Mbak Friska, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Mbak Friska, ini kita mau ngomongin soal bagaimana akhirnya juga media sosial atau video-video pendek yang ada di dalamnya ini seringkali menunjukkan bahwa relationships ini harusnya seperti A, B, dan juga C. Dan kira-kira banyak orang juga yang mengidam-idamkan, kayaknya romantis sekali ya punya hubungan seperti itu. Kelihatannya sangat idaman begitu untuk bisa memiliki hubungan seperti itu. Tapi menurut Mbak Friska sendiri, untuk hal-hal seperti ini sebenarnya relationships goals atau sebenarnya malah bisa menjadi toxic relationship, Mbak Friska? Oke, kalau bicara terkait dengan video-video pendek yang beredar, entah itu di aplikasi T, di Mhm. aplikasi I, Iya, atau di aplikasi-aplikasi yang lain ya, iya. mungkin pertama-tama kita bisa membahas dulu terkait data yang ada, terkait Mhm. data ada berapa sih jumlah orang, jumlah Mhm. individu yang menjadi pengguna aktif dalam media sosial hingga tahun 2025 bulan Mhm. April ya. Mhm. Ini bisa kita sama-sama mencari nih di data reportal di Global Digital Insight Mhm. untuk per April 2025 di seluruh dunia itu ada 5,31 miliar orang yang secara aktif itu mengakses media sosial. Iya. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri nih, per Januari 2025 itu ada 212 juta orang, Mhm. yang mana 15,1% dari populasinya itu atau berusia 25 hingga 34 tahun. Oke. Yang bisa kita bilang adalah usia produktif yang Mhm. juga sedang masa-masanya entah itu memiliki pasangan baik itu pacar Mhm. atau Mhm. juga yang sudah menikah begitu. Mhm. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait yang Mas bilang tadi tuh bahwa banyak ya di media sosial, berbagai media sosial itu Mhm. ada loh konten kreator yang juga eh, kontennya itu berisi tentang hubungan dia dengan pasangannya. Iya. Kalau kita lihat, wah indah banget ya. Maksudnya Mhm. sedikit-sedikit ada surprise, Iya. sedikit-sedikit mereka honeymoon kemana, Mhm. jalan-jalan kemana. Lalu bercandaannya itu juga hal-hal yang bercandaan yang kalau orang bilang tuh romantis banget Iya. seperti itu ya. Mhm. Nah, hal-hal ini yang perlu kita pahami bersama bahwa ada beberapa aspek di psikologis ketika seseorang atau sebuah sepasang orang ya yang Mhm. dalam hubungan itu terus-menerus memperhatikan konten-konten seperti itu. Iya. Jadi kita akan membahas terkait ada aspek ekspektasi, ada Mhm. tentang aspek kepuasan hubungan dan juga konflik. Nah, ini ada beberapa teori-teori dalam psikologi seperti teori perbandingan sosial. Ini Mhm. menurut Festinger di mana individu itu sebetulnya kita nih Mhm. semuanya itu tuh memiliki dorongan Mhm. untuk mengevaluasi melalui perbandingan dengan orang lain. Jadi Iya. kita mengevaluasi diri kita, apakah diri kita pantas, apakah diri kita itu baik, atau diri Mhm. kita itu buruk itu dengan perbandingan. Iya. Nah, ketika kita terus menerus menonton video dengan konten-konten yang sebuah hubungannya kayaknya relationship goal banget ya, Iya. 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 unyu banget ya, Mhm. romantis banget ya, itu lama-kelamaan kita akan membuat kita untuk memperluas akses terhadap perbandingan diri kita, Oke. perbandingan relasi pasangan kita dengan pasangan lain. Oke. Seperti itu. Mhm. Nah, sebenarnya Mbak Friska dalam membandingkan seringkali juga kita di tengah-tengah masyarakat gitu ya,
seringkali disuruh belajar dari relationship orang lain, Mbak Friska. Coba deh lihat ini bagaimana dulu mama sama papa, contohnya pacaran. Dulu mama papa tuh pacaran begini gini gini dan segala macam. Coba kamu lihat deh tuh kakakmu pacaran. Itu dia bisa loh pacaran sambil membangun sebuah bisnis misalnya atau sambil mengencourage satu sama lain. Kamu harusnya belajar banyak dari kakakmu. Nah, perbandingan ini kan ini kelihatan menjadi pisau bermata dua ya. Bagaimana kita bisa melakukannya? Apakah hal yang baik atau sebenarnya setiap orang tuh bisa menentukan standarnya masing-masing, Mbak Friska? Oke, perbedaannya seperti ini. Ketika kita mendengar ya, itu loh seperti kakakmu, itu Mhm, loh seperti mama papa dulu mhm, seperti ini, mhm, begitu kan. Yang terlihat adalah kalau kita memang benar-benar bisa melihat seperti kakakku kayak gitu, seperti itu. mhm, Tapi kita mhm. juga tahu bahwa kesehariannya bagaimana, Iya, seperti itu. Lalu mhm, kalau kita dengar juga tentang orang tua dulu, mama sama papa seperti ini loh. Tapi kan mhm, yang mhm. terlihat adalah cuman imajinasi kita di bayangan kita Iya, saja. iya, Tapi iya. kalau kita mengakses video-video terkait konten sebuah hubungan yang Mhm, mhm, dimana di dalamnya itu selalu adem ayem, mhm, mhm, romantis, mhm, terus. Nah, itu masuk ke ini mas ke landasan teori yang selanjutnya ya, mhm. terkait kepuasan, di mana Oke. ada namanya teori kognitif skematik Mhm, dalam relasi. mhm, Yang ini disebutkan bahwa video pendek itu sendiri itu membuat skema kognitif yang baru. mhm, Jadi seperti di otak kita tuh membuat skema baru yang tadinya belum ada tentang mhm. bagaimana sih sehubungan itu seharusnya dijalani. Oke, Itu seharus dijalanin. Nah, yang permasalahannya adalah hal ini itu bisa membuat benturan dengan kenyataan dan oke. menciptakan konflik baik itu intrapersonal maupun interpersonal di mana Mhm, ketika kita melihat kita membuat skema di otak, oh seperti video si A nih mhm, dengan mhm, pasangannya itu tuh jadi hal yang ternyata kalau uh, goalsnya dari sebuah hubungan itu seperti itu. mhm, Sedangkan mhm, ketika dia melihat dari kenyataannya, kok pasanganku nggak kayak gitu ya, kok kehidupan kehidupan hubunganku tidak seperti itu iya, dengan iya, iya. pasanganku ya, Mhm, akhirnya akan menciptakan lagi konflik di dalam dirinya mhm. dan juga dengan orang lain, Oke, yang tentunya paling dekat itu adalah dengan pasangan kita sendiri. oke. Baik. Oh. Ini kelihatannya semakin menarik kalau kita ngomongin soal bagaimana akhirnya kita meng-compare dengan beragam video pendek yang seringkali muncul di media sosial. Karena kita juga perlu sadari Mbak Friska, seringkali kita pengennya ya udah nggak meng-comparison dengan video-video pendek yang ada di media sosial. Tapi banyak orang yang ngomong itu tiba-tiba lewat, itu nggak sengaja lihat dan pas dilihat kok rasanya ini bisa romantis ya dan comparison tadi itu dari Mbak Friska yang tadi sempat disinggung gitu ya. Kok begitu lihat ke pasangan saya, kok nggak bisa seromantis dia ya? Nah, ketika konten-konten ini nggak sengaja kita konsumsi Mbak Friska, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan nggak Mas? Mhm, Iya, oke. Jadi yang bisa kita lakukan itu yang pertama tentu saja kita sadar akan mhm, tujuan dari konten tersebut. mhm. Kita harus tahu nih, ingat bahwa banyak konten video itu dibuat untuk hiburan, Oke. untuk mendapatkan atensi dari banyak orang. Karena Mhm, tentu saja mereka konten kreator membuat itu supaya viewersnya banyak dan mhm. mereka juga bisa ada tujuan komersial di dalamnya Oke. seperti itu. Momen-momen yang ditampilkan itu merupakan puncak dari suatu peristiwa dan tidak mempresentasikan dinamika sehari-hari. Iya. Mereka hidup 24 jam, tapi Mhm. video paling panjangnya 15 itu udah panjang Iya, banget betul kalau betul. di media sosial Iya. mungkin satu Mhm. menit seperti Iya. itu. Mhm. Yang terlihat itu adalah hal-hal yang indah-indah, kita Mhm, tidak mhm. tahu di belakangnya. Nah, Oke. lalu kemudian kita harus fokus pada hubungan sendiri. Mhm, Kita alihkan fokus kita dari perbandingan dengan hubungan orang lain di media mhm, sosial ke pengembangan dan penguatan hubungan kita sendiri. mhm. Kita identifikasi dan kita hargai kekuatan serta keunikan dalam relasi kita. Iya. Tentu saja dengan pasangan kita, kita ada loh positifnya tuh apa ya? Maksudnya, oh hubunganku nih oke, mungkin tidak seromantis itu, tapi Mhm, eh, kami saling percaya, kami bisa saling memberikan penghargaan-penghargaan maupun dengan kata-kata. mhm, mhm. Oke, lalu kemudian yang ketiga kita berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Oke. Nah, kita diskusikan bersama nih tentang pengaruh media sosial ini atau video ini terhadap persepsi kita dan persepsi pasangan terhadap hal tersebut. Mhm, Nah, lalu membangun pemahaman tentang apa hal-hal yang realistis dan hal-hal yang
penting dalam hubungan kita. Jadi Hmm. sama-sama nih misalnya, ini sih sering dilakukan biasanya oleh pasangan dari pihak perempuan ya, Ya. mengirimkan video-video pendek yang Oh iya. cantik, Mm-mm. yang romantis-romantis Betul seperti betul. itu. Mm-mm. Supaya pasangannya lihat. Mm-mm. Cuman terkadang berhenti sampai ke share doang. Mm-mm. Atau berhenti ke sampai, kok kamu nggak gini ya, Mm-mm. seperti itu. Mm-mm. Tapi tidak berlanjut kepada mendiskusikan nih. Kira-kira Mm-mm. ini bisa nggak ya sama-sama mempersatukan persepsi, ini Mm-mm. video tuh realistis nggak ya? Oke. Dan bisa kita terapkan di dalam hubungan kita atau tidak ya? Mm. Begitu. Lalu yang keempat, tentu saja dengan memprioritaskan kualitas interaksi kita secara nyata. Mm-mm. Nah, di mana kita harus menginvestasikan waktu dan energi yang ada di tas dengan membangun keintiman, melalui percakapan, melalui eh, menghabiskan waktu bersama, percakapan yang dalam, dan tentu juga dukungan emosional. Nah, lalu yang kelima, tentu saja dengan membatasi paparan konten yang merugikan. Mm. Nah, jika kita merasa bahwa kita jadi semakin tidak puas nih dengan hubungan kita merasa menjadi kayak, duh, aku jadi kayak kepingin ngelakuin itu supaya terlihat hubunganku baik-baik Iya. aja. Kita jadi tertekan ingin memberikan image bahwa hubunganku dengan pasanganku tuh baik-baik saja di Mm. media Mm. sosial. Nah, itu mulai kita membuat atau mempertimbangkan untuk membatasi waktu kita di platform tersebut Mm. atau memfilter konten yang kita lihat. Jadi kita mulai memfilter nih. Biasanya di beberapa media sosial itu bisa kita filter ya, Iya. ada tertarik atau tidak dengan konten-konten Betul seperti ini, betul. seperti Mm. itu. Nah, kemudian jangan lupa ini yang terkadang sering dilupakan Mm. oleh eh, sepasang, Mm. baik itu sepasang kekasih ataupun terlebih lagi sepasang suami istri yang sudah bertahun-tahun, Oke. yaitu merayakan momen-momen sederhana. Oh iya. Ya, di mana dengan merayakan momen-momen sederhana itu, kita bisa belajar untuk menghargai dan merayakan momen-momen kecil dan sederhana dalam hubungan kita. Yang mungkin tidak terlihat dramatis seperti, wow, dia dikasih eh, kapal pesiar nih, wow, Mm. dia Mm. dilamar di atas kapal pesiar, Iya. atau dia dilamar di atas jet pribadi atau Mm. Mm. bagaimana. Mm. Nah, namun kita terkadang lupa bahwa hal-hal yang momen-momen kecil tersebut itu memberi kontribusi besar loh pada kebahagiaan jangka panjang. Misalkan, oke lah nih ya, suami kita itu bukan tipikal yang setiap bulan memberikan kejutan-kejutan dengan memberikan kalung emas Mm. atau Mm. barang-barang branded gitu. Mm. Kalau kita harus mengakses konten-konten video yang seperti itu, kemudian kita terkadang menjadi lupa nih, tidak merayakan hal-hal sederhana bahwa oke, suamiku nggak kayak gitu, tetapi suamiku ternyata mau loh bantu aku untuk cuci piring, Mm. mau loh bantu aku untuk memandikan anak, mau loh untuk walaupun dia sudah lelah pulang bekerja, kami bisa loh untuk ngobrol sekedar minum teh bareng, ngobrol Mm. dalam seperti itu. Iya. Ini tentunya menjadi menarik, bagaimana tadi langkah-langkah juga sudah dijelaskan oleh Mbak Friska seperti itu untuk bisa dilakukan bersama dengan pasangan.